Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keadaan manusia saat dibangkitkan dari kubur. Allah akan membangkitkan kita pada hari kiamat dalam keadaan penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Masing-masing di antara kita akan sibuk dengan dirinya sendiri tanpa sempat mengurus keadaan orang lain. Tak hanya itu, kelak semua manusia pada hari kiamat akan terbagi menjadi beberapa kelompok, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 18 yang artinya, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah SAW dan menanyakan maksud firman Allah tersebut. Mendengar pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal itu, Rasulullah SAW menangis sehingga mengakibatkan baju beliau basah oleh air mata. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau telah menanyakan sesuatu yang amat sangat besar. Sesungguhnya maksud firman Allah tersebut adalah kelak pada hari kiamat umatku akan dibangkitkan dan digiring dari kuburnya menuju padang mahsyar dengan keadaan terbagi menjadi 12 kelompok, yaitu kelompok pertama, mereka akan digiring dari kubur mereka dalam keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Terdengarlah perkataan sambutan untuk mereka. Inilah orang-orang yang pada waktu hidup di dunia sering berbuat aniaya kepada tetangga-tetangganya. Kelompok kedua, mereka akan digiring dari kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan seperti rupa babi hutan. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah kelompok orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu ketika hidup di dunia. Kelompok ketiga, mereka akan digiring dari kuburnya dalam keadaan perut mereka membuncit seperti gunung yang dipenuhi dengan ular, kalajengking, dan binatang-binatang melata lainnya. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah orang-orang yang sewaktu hidup di dunia enggan untuk mengeluarkan zakat. Kelompok keempat, mereka akan digiring dari kuburnya sedang dari mulut mereka mengeluarkan darah. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah orang-orang yang suka berdusta ketika melakukan transaksi jual beli sewaktu kehidupannya di dunia. Kelompok kelima, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan berbau busuk. Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang kelihatannya baik di depan umum, padahal sebenarnya mereka adalah pelopor kemungkaran sewaktu hidup di dunia. Kelompok keenam, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan tenggorokan dan tengkuknya terputus. Terdengarlah kata-kata, inilah orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu sewaktu hidup di dunia. Kelompok ketujuh, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan tidak memiliki lidah dan dari mulut mereka mengeluarkan darah dan nanah. Mereka akan menerima dengan kata-kata, inilah orang-orang yang enggan memberikan kesaksian kebenaran sewaktu hidup di dunia. Kelompok kedelapan, mereka akan digiring dari dalam kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang suka berbuat zina sewaktu hidup di dunia dan mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kesembilan, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan wajah-wajah mereka berwarna kehitam-hitaman dan mata mereka berwarna kebiru-biruan, sedang di dalam mulut mereka dipenuhi dengan api. Terdengarlah katanya, inilah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim sewaktu di dunia. Kelompok ke-10,
Mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan dipenuhi dengan penyakit kulit. Akan dikatakan kepada mereka, inilah orang-orang yang sering berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya ketika di dunia. Kelompok ke-11, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan buta kedua matanya dan buta hatinya. Gigi mereka bagai tanduk sapi jantan, bibir mereka dalam keadaan melebar sampai ke dada, lidah mereka memanjang sampai ke perut, sedangkan dari mulut mereka tak henti-hentinya mengeluarkan berbagai macam kotoran. Akan terdengar kata-kata, inilah orang-orang yang suka meminum minuman keras sewaktu hidup di dunia. Kelompok ke-12, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan wajah mereka terkena sinar matahari. Mereka akan menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Kepada mereka akan dikatakan, inilah orang-orang yang suka beramal soleh, selalu berusaha menjauhi perbuatan dosa, menjaga sholat 5 waktu, dan mereka meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada balasan yang tepat bagi mereka kecuali surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, ampunan dari sisi Allah, dan kasih sayang yang melimpah darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hari kebangkitan terjadi setelah Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Sahabat Arsy, itulah tadi keadaan manusia saat dibangkitkan dari kubur. Selagi masih ada kesempatan hidup, mari saling berlomba-lomba untuk beramal soleh, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan ridhonya untuk kita semua. Semoga video ini bisa menjadi pengingat sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita, agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.